Oke, jadi kali ini adalah perjalanan suara sampai ke otak. Kita sering bertanya-tanya, bagaimana sebenarnya suara ini bisa sampai ke telinga kita. Seperti misalnya bunyi suara yang dihasilkan oleh trompet ini. Saat dimainkan, trompet membuat gelombang suara di udara, lalu telinga luar menangkap getaran yang kemudian menjalar ke saluran sempit yang kita sebut dengan saluran telinga. Gelombang suara lalu mencapai gendang telinga yang biasa kita sebut dengan membran timpani. Getaran ini membuat gendang telinga semakin bergetar, kemudian mengalirkan gelombang ke 3 tulang kecil osikel yang terdiri dari malleus, incus, dan stapes. Tulang-tulang ini menguatkan dan meningkatkan getaran suara dan mengirimnya ke koklea, atau yang kita sebut dengan rumah siput. Nah, di dalam koklea ini terdapat cairan. Gelombang dari suara tadi membuat cairan tersebut yang di dalam koklea juga menjadi bergetar. Nah, selain cairan, di sini juga ada sel-sel rambut di dalam koklea. Gelombang dari cairan tadi membuat sel-sel rambut ini juga ikut bergerak mengikuti gelombang. Nah, sel-sel rambut ini mengubah gerakan menjadi sinyal listrik. Ini adalah ion yang masuk ke dalam sel-sel rambut yang kemudian diterjemahkan menjadi sinyal neurotransmitter. Ion-ion mengikat sel saraf pendengaran dan membuat sinyal listrik yang berjalan di sepanjang saraf pendengaran ke otak. Ternyata, sel-sel rambut yang berbeda dapat merespon frekuensi suara yang berbeda juga. Seperti misalnya sel-sel rambut yang berada di dasar koklea ini, dia mendeteksi suara bernada tinggi seperti suara seruling. Sedangkan sel-sel rambut yang menuju bagian atas spiral mendeteksi secara progresif suara bernada rendah, dan di bagian paling atas atau puncak dari spiral sel-sel rambut mendeteksi suara bernada paling rendah. Terakhir, saraf pendengaran akan membawa sinyal listrik ke otak yang menerjemahkan pesan sebagai suara yang kita kenali dan pahami.